Anda masih menyaksikan kami di Dua Sisi pada malam hari ini. Kita tadi 2 segmen sudah mendengarkan paparan, pencerahan, pemahaman ya. Dan debat yang luar biasa. Dan debat yang luar biasa. Baik, kita mungkin coba wajah yang berbeda dari aspek yang berbeda juga ya. Terima kasih Pak Arianto, kita berganti dengan partner kita dan juga Oho. Ya, tadi kita sudah bahas dari fenomena sosial. Terima kasih sekali lagi. Saya ingin mengundang Bang Asas Tigor. Silakan Bang Asas Tigor Nainggolan, kita akan lihat dari sisi transportasinya seperti apa. Kalau tadi dari fenomena sosial sudah kita bahas, sekarang dari sisi transportasinya. Baik, tapi sebelum kita mulai review, apa tuh? Kita akan lihat sama-sama di layar ya, mengenai berita-berita tentang motor gede yang menjadi sorotan belakangan ini. Ya, cukup ramai menjadi pembincangan di publik begitu ya. Betul. Nah, ini dari MTI, motor masuk lintasan tol berpotensi tingkatkan risiko kecelakaan, Vi. Ya. Ya, berikutnya ada soal usulan moge masuk tol. Pengamat perlu ada kajian dan aturan yang baru nih. Ini tadi sudah dikatakan oleh Bang Tigor ya. Ya, seperti kita setuju dengan itu ya. Perlu ada kajian. Sosialisasi jangan lupa juga ya. DPR usul moge boleh masuk tol, pendapatan negara naik, atau malah kecelakaan yang justru meningkat ya. Betul sekali. Oke, saya ingin ke Pak Joel Masana mungkin dari Ikatan Motor ya, Pak Joel ya. Pak Joel, sejauh mana Pak? Karena kan kalau kita lihat di media-media sudah cukup banyak, bahkan dari ini juga Pak Bamsud ya kan, dan beberapa para tokoh-tokoh lainnya, sudah sejauh mana nih konkretnya bisa terrealisasi moge ini bisa masuk tol? Terima kasih. Jadi gini Pak ya, saya melihatnya tentunya bukan berdasarkan ego sektorial mogenya saja. Oke. Ya. Tentunya tadi disebutkan bahwa jalan tol inilah jalan bebas hambatan yang akan sangat membantu dari segi mobilisasi. Baik yang motor paling kecil sampai motor yang besar. Tapi tentunya itu semua ada stratanya Pak. Yang kedua, bicara soal konkret, kami di motor besar juga nggak membicarakan bahwa hari ini kita ngomong besok masuk tol. Nggak bisa. Tadi Bapak sampaikan data dan lain-lain. Dan tentunya ini yang pertama, tadi Pak Musti sampaikan mengenai bicara soal disiplin. Pak, disiplin kita ini bukan hanya moge, bukan hanya pengendara truk, bukan hanya pengendara motor biasa, bukan hanya bus. Kecelakaan lebih banyak di mass transportasi Pak. Yang sekarang ini menjadi topik gitu ya. Disiplin itu sekali lagi, kami melihat disiplin ini juga bukan dari masyarakat. Disiplin itu tanggung jawabnya siapa Pak? Kan gitu ya. Tadi Bapak sampaikan. Sekarang pertanyaan saya satu. Apakah orang yang tidak pernah belajar bisa lulus ujian? Banyak itu Pak. Tapi punya SIM Pak. Yang nggak kuliah tiba-tiba doktor gitu banyak. Profesor gitu. Banyak Pak. Ya, ini berhubungan kita bicara keselamatan nih. Kompetensinya ada di mana? Adanya di SIM Pak. Ya, kami mendukung program-program pemerintah. Saat ini dibuatkan strata. Saya bicara sepeda motor ya. Ada C sampai dengan 249 cc. C1 250 sampai 499 cc. C2 500 sampai dengan ke atas. Semua itu perlu proses. Nah itulah, jadi naik motor dari motor biasa, proses begitu kita memiliki lebih, mau meningkat dari yang 125, 250. Regulasi diatur di situ. Diatur. Proses mendapatkan SIM-nya, sekarang sudah ada perpolnya. 02 2023 yang terus digodok. Setiap pemohon SIM wajib menyertakan sertifikat dari sekolah mengemudi terakreditasi baru-baru ini Pak. Saya mohon dukungannya supaya ini terrealisasi, supaya menjadi disiplin. Satu hal. Baik. Lagi, bicara. Kan goalnya kan semua nanti ke edukasi tadi itu kan. Siap, edukasi ujungnya disiplin. Disiplin mana Pak? Penegak hukumnya harus disiplin. Tegas dan walaupun lugas tapi tegas. Pembuat regulasinya juga ya. Bicara soal tadi bahas mengenai, ya kita nggak usah jauh-jauh deh Pak. Sirine, strobo yang paling gampang. Tindak, semuanya tindak. Kami juga berharap demikian. Bagaimana kami mau mengendalikan masyarakat otomotif kami. Ya kalau tidak bisa, kalau penegak hukumnya tidak bisa menindak. Dari hulu dan hilir, bisakah memberikan jaminan moge bisa disiplin? Dari hulu dan hilir. Pak, sekali lagi ya. Kami ke negara tetangga, ya nggak usah bicara moge Pak. Kita nyebrang aja. Tadi bicara Singapura bolak-balik tuh, ngerokok aja belum tentu berani di situ Pak. Setuju ya? Ya gini Pak Joel, itu karena penegakan hukumnya jelas. Ya aparaturnya konsisten menegakkan.
Saya setuju dibilang Pak Nah, Joel. apa yang dikhawatirkan, Bang? Yang dikhawatirkan tadi aparaturnya kok. Itu soalnya. Ya. Regulasinya ada kok. Tapi ini kan nggak jalan. Itu soal itu akhirnya kembali kalau dikritisi moge masuk ke jalan tol dikritisi itu bukan berarti membenci moge. Ya. Bukan. Nggak menciptakan stigma Pak ya. Bukan. Ah. Ini mau menolong. Yes. Karena kita tahu betul yang namanya kecelakaan lalu lintas itu Oke. bukan cuma kesalahan pengemudi. Selama ini kan aparatur hanya menyalahkan pengemudi nih. Ya. Ngantuk lah, Ya. kendaraannya nggak laik lah. Tapi yang menyalahkan ini tidak pernah bekerja dengan baik. Mengawasi. Oke. Setuju. Itu soal. Saya yakin, ya nggak gampang bawa moge. Saya punya banyak teman yang bawa moge. Saya pikir saya punya banyak moge gitu. Oh belum. Jadi itu soal ya. Tadi dikatakan betul, nggak gampang bawa moge. Saya bawa motor yang kayak itu aja udah nggak kuat gitu loh. Oke. Apalagi moge perlu trik khusus. Oke. Artinya perlu pengaturan khusus. Oke. Begitu juga supaya selamat ya di pasal 65 PP 23 tahun 2024 tentang jalan tol itu dikatakan sudah diakui kok sepeda motor bisa masuk jalan tol tetapi Ya. jalan tolnya harus punya fasilitas. Yang punya fasilitas untuk roda 2 baru Suramadu sama Bali. Bali Nah, Bang Bandara. Tigor, Bali tapi Bandara. ketika kita berbicara soal infrastruktur, fasilitas tadi yang Anda katakan, apakah ya kita katakanlah Pulau Jawa dulu lah. Di Pulau Jawa ini sudah memenuhi standar untuk tadi motor gede ini lewat ke jalan Kalau tol? saya lihat Suramadu, waduh itu ketabrak motor kecil nanti sama moge. Kecil jalannya. Sama kayak jalur sepeda yang di Jakarta kok. Nah, jadi ini harus dipersiapkan betul. Oke. Jadi kita nggak bisa paksa. Ini soal berlebihan atau tidak ya dari pendapat Anda? Kalau menurut regulasi nggak berlebihan, tapi harus siap. Gitu loh. Tadi kalau dikatakan, oke, pendapatan tambah, mari kita sampaikan. Kecelakaan masih tinggi, bukan cuma di jalan reguler. Di jalan tol, 2 hari lalu masih. Betul, betul. Iya. Mike ya, Pak Irianto. Nanggapi mengenai ada contoh di Jawa ada 2 jalan tol yang udah fungsi. Ya, bukan di Jawa, di Bali sama di Sulawesi. Gini Di Bang Jawa. Tigor. Kalau di sana Pak tidak memenuhi syarat untuk moge Pak. Itu tadi saya sudah bilang Pak Ir. Maksud saya Ya. begini, Bapak jangan khawatir, Abang jangan khawatir dengan jalan yang ada. Kita sekarang bagaimana memberi edukasi pada masyarakat mogenya. Enggak, yang saya maksud Pak, ya kita nggak bisa melangkahi begitu saja. Kita harus siapkan betul. Saya setuju Pak, Untuk kita berangkat keselamatan. dari undang-undangnya dulu, Tugas negara, pemerintah menjaga baru ke keselamatan aparaturnya. setiap. Nah itu Itu, Pak. Jadi makanya saya bilang undang-undangnya nggak Digodok menolak. dulu undang-undangnya Pak, godok dulu Nggak, undang-undang. sebentar. Undang-undang nggak menolak Pak Ir. Undang-undang nggak menolak. Pak, Roda 2 masuk jalan tol. Brother baru bilang tidak di ini. Tapi Pak kenyataannya Pak. Pak, Bapak baca lagi deh ya. Jangan berdebat kalau tidak membaca. Baca betul di pasal 65 PP 23 tahun 2024 baru ini. Ya. Ya, itu diakui roda 2 bisa masuk jalan Nah tol. itu yang perlu Nah, Pak. itu makanya, Bang Pak. Tigor harus bantu teriakin juga. Dengar dulu. Bapak bilang tadi nggak diakui, nggak dikasih. Ada Pak. Baik, sudah ada undang-undangnya ya. Makanya kita dorong, siapkan betul. Gitu loh. Ya, jangan kita adu ya kucing dengan harimau. Nah, Itu yang terjadi di jalan raya sekarang ini. oke. Gitu loh. Ya, kalau kecelakaan makin tinggi, saya nggak bisa bayangin tuh ya. Misalnya dicampur Pak ya di jalan tol Ciawi kemarin diseruduk truk itu. Ya. Ada juga teman moge lagi ngantri. Itu lebih parah, yang dalam mobil aja parah. Ini kita harus siapkan betul Pak Ir. Ya, nggak bisa kita paksa. Kita harus benar-benar support. Saya artinya tidak menstigma teman-teman moge. Makasih ya. Ya, tapi ada aturan, Ya. ada perhitungan yang benar. Ini masalah keselamatan. Kajian tadi harus jelas ya. Iya. Apa sulitnya Pak Joel untuk mendorong ini bisa menjadi konkret begitu? Gini. Aturan sudah ada. Ya, aturan ada Pak. Tapi yang paling penting adalah sebagaimana melihat secara positifnya tadi. Banyak aspeknya, multi efeknya banyak banget. Pertama bicara kenapa sih harus ada moge? Ya, Pak, kalau dilihat sebetulnya pemilik moge itu umurnya sudah umur umur yang cukup
mempunyai wawasan, edukasi dan lain-lain. Tapi pentingnya bagaimana masyarakat bisa mengadaptasi teknologi. Lanjutkan nanti. Kan gitu ya.